Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Hanung Afifah Rahmawati, dalam pembelajaran jarak jauh, produk kreatif, dan kewirausahaan. Oke. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Materi pokoknya adalah sikap dan perilaku kewirausahawan. Kompetensi yang harus kalian capai adalah yang pertama, pengertian wirausaha dan kewirausahawan. Yang kedua adalah ruang lingkup kewirausahawan. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bidang usaha. Yang keempat adalah keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan. Yang kelima adalah sikap dan perilaku wirausahawan. Yang keenam adalah keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Yang ketujuh adalah tantangan menjadi seorang wirausaha. Dan yang terakhir adalah sikap dan perilaku prestatif pada seorang wirausaha. Oke, di situ bisa kalian lihat ada dua gambar. Yang pertama adalah pedagang sayur dan yang kedua adalah seorang karyawan. Nah, kalau menurut kalian, mana yang disebut sebagai seorang wirausaha? Coba nanti kalian identifikasi. Sekarang kita masuk, apa itu wirausaha? Wirausaha atau entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk hidup sendiri atau berdikari di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maksudnya di sini adalah wirausaha itu adalah seseorang yang mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu kemampuan berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi, kewirausahaan itu orang yang mempunyai sifat kreatif dan inovatif dalam kegiatan usahanya. Next, ruang lingkup atau lapangan kerja kewirausahaan. Yang pertama adalah lapangan agraris. Jadi, dalam bidang lapangan agraris itu lapangan pekerjaannya dalam berwirausaha adalah bisa dalam pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Untuk lapangan perikanan itu adalah pemeliharaan ikan, makanan ikan. Terus yang ketiga adalah lapangan peternakan, yaitu nanti kalian bisa melakukan berwirausaha ternak unggas atau burung. Terus yang keempat adalah lapangan perindustrian dan kerajinan. Yang kelima adalah lapangan pertambangan dan energi. Yang keenam adalah lapangan perdagangan dan yang ketujuh adalah lapangan pemberi jasa. Oke, jadi itu adalah ruang lingkup yang harus kalian ketahui dalam bidang kewirausahaan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi dalam bidang usaha. Yang pertama adalah faktor manusia. Kenapa faktor manusia? Karena kalau tidak ada manusia untuk berwirausaha, berarti tidak akan wirausaha itu tidak akan berjalan. Terus yang kedua adalah faktor organisasi, yang ketiga adalah faktor perencanaan, yang keempat adalah faktor modal atau keuangan, yang kelima adalah faktor manajemen, dan yang keenam adalah faktor pemerintahan. Nah, keenam faktor ini harus berkesinambungan. Jadi, misalkan salah satu faktor tidak ada, maka suatu bidang usaha tidak akan berjalan. Next. Keterampilan yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama adalah kreatif dan inovasi. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau kalian mau menjadi seorang wirausaha, yang pertama harus kalian miliki adalah kreativitas dan inovasi. Yang kedua adalah memiliki kepemimpinan dan pengembangan organisasi.
Yang ketiga adalah manajemen atau pengembangan manusia. Yang keempat adalah marketing dan sales. Yang kelima adalah mengelola keuangan. Yang keenam adalah operasional dan pengembangan sistem. Nah, keenam keterampilan itu harus kalian miliki kalau kalian ingin menjadi seorang wirausahawan. Selanjutnya, sikap dan perilaku wirausaha. Sikap itu apa ya? Sikap itu adalah kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada di dalam lingkungan. Nah, sikap apa aja yang harus dimiliki seorang wirausahawan? Yang pertama adalah positive thinking. Jadi, yang suka berpikir negatif, jangan harap untuk menjadi seorang wirausahawan. Yang kedua adalah berorientasi jauh ke depan, berpikir maju, dan sikap prestatif. Jadi, seorang wirausahawan itu harus mempunyai pemikiran yang jauh ke depan. Jadi, yang suka memikirkan masa lalu, jangan berharap untuk menjadi seorang wirausaha. Terus yang ketiga adalah tidak gentar menghadapi pesaing. Sikap selalu ingin tahu, ingin memberi yang terbaik untuk orang lain, penuh semangat dan pantang menyerah. Yang terakhir adalah memiliki komitmen yang kuat dan integritas yang tinggi untuk meraih impian. Jadi seorang wirausahawan itu mimpinya itu tinggi, ya, mimpinya itu luas. Next. Perilaku. Perilaku adalah hasil dari seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, perilaku apa aja yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Yang pertama adalah memiliki rasa percaya diri, ya. Jadi seorang wirausaha itu harus pede, ya. Jangan dikit-dikit takut, dikit-dikit minder. Nah, itu nggak boleh. Terus yang kedua adalah berkepribadian yang baik. Yang ketiga, berorientasi pada tugas dan hasil. Dan yang keempat adalah mempunyai motivasi tinggi dan kerja keras. Yang kelima adalah pengambil resiko. Ya. Next, keberhasilan wirausaha. Ya. Yang pertama adalah kemampuan berpikir. Yang kedua adalah kerja fisik. Yang ketiga adalah mental wirausaha. Yang keempat adalah tindakan yang harus dilakukan seorang wirausaha. Yang kelima adalah jujur, dan yang terakhir adalah disiplin dan berani. Nah, itu keberhasilan seorang wirausaha. Jadi harus kalian perhatikan ya kalau kalian ingin menjadi seorang wirausaha. Next, kegagalan wirausaha. Apa aja sih yang membuat seorang wirausaha ini gagal? Yang pertama adalah tidak adanya perencanaan yang matang. Yang kedua adalah bakat yang tidak cocok. Yang ketiga adalah kurangnya pengalaman dalam berwirausaha. Yang keempat adalah tidak mempunyai semangat dalam berwirausaha. Yang kelima adalah kurangnya modal untuk berkembang. Yang keenam adalah lemahnya pemasaran hasil produk. Dan yang terakhir adalah tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, ini coba diperhatikan ya. Kalau kalian nanti ingin menjadi seorang wirausaha, ini adalah kegagalan-kegagalan seorang wirausaha. Next, tantangan menjadi wirausaha. Yang pertama adalah tidak mampu melihat potensi masalah yang meningkat. Yang kedua adalah menyalahartikan aktivitas sebagai progres. Yang ketiga adalah kekurangan pencapaian yang berharga. Yang keempat adalah tidak tahu apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Yang kelima adalah tidak mau mengakui kesalahan. Yang keenam adalah mencoba memperbaiki kelemahan secara instan. Dan yang ketujuh adalah meyakini bahwa semuanya bisa Anda kontrol. Nah, itu adalah tantangan nih kalau kalian nanti ingin menjadi seorang wirausaha. Next, sikap dan perilaku kerja prestatif. Nah, ini ada beberapa sikap dan perilaku seorang wirausaha yang kerjanya mempunyai prestatif. Yang pertama adalah kalian itu harus kerja ikhlas. Ya, ikhlas itu ya untuk mengerjakan sesuatu itu dengan legowo ya. Terus yang kedua adalah kerja mawas diri. Yang ketiga adalah kerja cerdas.
yang keempat adalah kerja keras, dan yang kelima adalah kerja tuntas. Maksudnya kerja keras itu adalah uh, apa namanya? Kita harus kerja keras dalam bagaimana sih usaha ini bisa berhasil, bisa maju. Kerja tuntas itu tidak setengah-setengah, ya, semua harus diselesaikan. Oke, itu aja penjelasan Ibu mengenai KD atau kompetensi dasar, sikap, dan perilaku wirausahawan. Semoga bisa kalian cerna, kalian pahami, dan untuk tugas selanjutnya bisa dilihat nanti di Sisvo ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.